Kalau kita bicara soal katakanlah mengembangkan startup gitu ya, dan atau usaha lah ya, apapun itu gitu. Itu menurut saya yang paling bagus itu kalau sudah punya why-nya dulu gitu kan. Teman-teman, kembali lagi bersama kita Ayo Inovasi. Saya Rino dan Ninis. Ya, di depan kita ada Mas Fajrin Rashid, seorang milenial yang sekarang dipercaya untuk memimpin digital bisnisnya Telkom. Wow. BUMN nih. Iya. Milenial Mas ya? Milenial masih milenial ya? Masih 34 toh? Masih 34 nanti September. Bulan depan ulang tahun. Nah, jadi Mas Fajrin ini tuh kalau aku boleh bilang ya, maksudnya ngelihat resumenya nih Mas ya. Dulu dia kayaknya into banget sama IT ya Mas ya. Betul. Nah di ITB itu IPK-nya 4 ya kalau nggak salah. Wow. Betul sih. Betul sih. Betul sih. Iya bener. Aduh IPK 4 itu Tapi gimana Mas? itu maksudnya berarti kayak nafas kan Mas. Maksudnya nggak kayak yang kayak effort apa gimana Mas? Maksudnya gimana cara dapat IPK 4 Mas? Karena IPK saya nggak 4 Mas. Ya beruntung dikasih dosen Oh. nilai-nilainya baik. Wah, tapi itu baru di luar itu pasti apa ya, kalau misalnya orang into sesuatu pasti melakukan sesuatu tuh ringan gitu Mas, kayak sehari-hari aja gitu. Ya, berarti sangat into IT ya Mas ya. Ya mungkin sedikit juga ya ini agak-agak filosofisnya gitu. Oke, Ya. silakan. Filosofisnya itu saya percaya kalau kita itu mesti bisa mengenal diri dan ini sesuatu yang terus-menerus begitu ya. Nah, implikasi dari mengenal diri itu adalah mengenal strength dan weakness kita. Nah, kaitannya dengan kuliah dan IPK adalah saya tahu mana mata kuliah yang saya kayaknya suka gitu ya. Jadi nggak usah belajar terlalu lama gitu. Tapi mana yang mata kuliah saya tidak terlalu kuasai atau saya nggak suka gitu ya. Jadi saya harus spend banyak waktu di situ. Iya. Ini lumayan hangat karena sekarang kemarin tuh pengumuman SBMPTN ya kan. Jadi banyak narasi bahwa teman-teman jangan sedih dong gitu-gitu. Terus saya juga di Twitter saya pribadi juga ngasih tahu gitu. Maksudnya intinya adalah jangan bersedih kalau misalnya nggak keterima SBMPTN gitu-gitu. Nah jadi kalau saran dari Mas Fajri ini berarti kita harus mengenal diri kita ya Mas ya. Betul. Jadi kan memang SBMPTN satu jalan begitu Satu ya. jalan benar. Tapi banyak jalan menuju visi kita. Itu dia. Jadi ketahuilah visi kita supaya kita bisa kita mengetahui jalan terbaik buat efisien, tersebut, bisa ya. efisien. Iya betul. Mungkin masuk ke pertanyaan Digital bisnis nih Mas, apa nih digital bisnis menurut Mas Fajri ini? digital bisnis apa sih Mas? Bisnis yang ada di bidang digital. Maksudnya kalau kita ngomongin digital kan berarti ada analog kan Mas ya? Ya lawannya lah ya. Transaksi fisik dan lain-lain. Berarti as simple as bisnis yang menggunakan transaksi digital elektrik gitu Mas? Betul, menggunakan teknologi dengan platform digital begitu ya. Platform digital ini banyak dari mulai kalau kita bicara sekarang ada website, mobile, kemudian aplikasi dan lain-lain itu banyak. Jadi bidang digital ini luas sekali gitu ya. Jadi ketika saya juga diamanahi oleh Telkom untuk mengurus bisnis digital ini juga ternyata di dalamnya itu banyak sekali. Jadi saya juga banyak belajar di sini terus terang. Baru loh ini belum ada sebulan ya Mas? Sebulan lebih lah. Sudah sebulan. Oh, sebulan setengah lah kurang lebih. Juni kemarin ya? Ya. Iya betul. Kan sekarang Mas Fajrin kan menghandle digital bisnisnya Telkom. Nah, menurut Mas Fajrin itu apa sekarang itu perusahaan BUMN itu apakah mencoba meraih apa yang telah diraih oleh perusahaan-perusahaan swasta apa gimana Mas? Mindsetnya ke arah sanakah? Apa memang sebenarnya mulainya sama, cuman mungkin karena dia BUMN agak-agak lebih lambat dibandingkan sama swasta gitu Mas? Ya, artinya kalau kita bicara soal digital, kita berangkat dari industri gitu ya. Ekonomi digital itu tumbuh pesat. 5 tahun ke depan proyeksi dari ekonomi digitalnya tumbuh 4-5 kali lipat. Jadi di tahun 2020 ini sekitar 500-an triliun rupiah gitu ya. Tapi di tahun 2025 itu 2000-an triliun. Dalam 5 tahun? Dalam 5 tahun saja gitu kan. Jadi kalau kita bicara soal 10 tahun, 20 tahun ya akan lebih lagi. Kali lipat lagi ya tinggalnya. Betul. Oke. Berarti eksponensial ya Mas ya? Exactly. Nah, sebagai perusahaan tentu
buat kita jangan sampai miss opportunity ini gitu kan. Dan ini berlaku untuk semua perusahaan, bahkan semua individu lah ya, boleh dibilang, termasuk UKM gitu kan. Nah, 2 jalan adalah, yang pertama adalah dengan kita memanfaatkan platform digital. Kalau kita UMKM misalnya ya jualan online lah ya, gampangnya begitu. Yang tadinya mungkin hanya konvensional, kita harus mau nggak mau mempelajari bagaimana caranya jualan online. Nah, tapi yang kedua juga bagaimana kita memanfaatkan digital ini juga sebagai bisnis, dalam arti menggunakan platform digital untuk untuk marketing misalnya gitu ya. Tapi bisa nggak kita BUMN atau perusahaan lain pun gitu ya, itu juga membuat bisnis terkait dengan digital ini. Jadi gampangnya misalnya instead of hanya menggunakan platform, kita membuat atau membangun platform sendiri misalnya seperti itu. Jadi ada sisi berdikarinya. Jadi tidak hanya menggunakan ya Mas ya, tapi juga menciptakan platform baru tadi ya Mas ya. Itu salah satu jalannya. Oke. Itu menarik sekali karena kan kalau kita ngomongin UMKM kan bukan hanya masalah kalau kasarnya jualan online, cuman kan ada berbagai macam kayak misalnya manajemen. Ya enggak? Pengiklanan gitu-gitu kan bisa di upscale ke digital ya Mas ya. Betul. Pembayaran segala macam ya kan. Nah, ini kemudian menjurus ke pertanyaan ketiga nih. Iya, jadi seperti yang kita tahu ya Mas, semuanya serba internet, semua serba. Sekarang kan Internet of Things semuanya ya kan. Semuanya Mas? kan ya Mas ya. Apakah memang semua faktor dan semua hal itu memang harus didigitalisasi atau memang ada beberapa yang sebaiknya nggak usah didigital gitu misalnya, atau ya lebih efisien dan efektif tidak didigital atau gimana Mas? Saya pikir hampir semua itu akan digital atau teknologi lah gitu ya. Karena teknologi ada juga yang nggak digital gitu ya. Dalam hal bagaimana sebenarnya di belakang gitu ya, platform seperti infrastruktur dan lain-lain itu kan sebenarnya nggak digital, tapi kita bisa membangun digital platform di atas itu. Sebagai contoh, inilah yang dilakukan Telkom sekarang. Jadi Telkom itu kan teman-teman tahu semua ini perusahaan yang malang melintang di bidang infrastruktur ya. Dari mulai telepon line, telepon fix, kemudian telepon seluler gitu ya. Dan belakangan ada internet di rumah gitu IndiHome misalnya gitu. Tetapi kemudian belakangan atau beberapa tahun terakhir ini Telkom juga merasa bahwa kita bisa membangun service-service di atasnya ini gitu kan. Kita membangun data center, kita membangun cloud services, dan belakangan kita juga membuat aplikasi-aplikasi juga di atas ini. Nah, itulah yang disebut sebagai digital platform dan digital service gitu. Berarti secara sebaiknya dirubah menjadi ada layer di mana di situ ada digitalnya Mas ya. Di segala sektor seperti itu ya Mas ya. Jika memungkinkan, memang kalau kita bicara tidak mudah untuk membangun digital service gitu ya. Kita melihat juga misalkan banyak orang membangun startup, tidak semuanya berhasil gitu kan. Yang berhasil ya beberapa menjadi unicorn gitu kan. Ada perusahaan e-commerce, perusahaan ride sharing, tapi banyak juga yang gagal. Jadi memang tidak mudah untuk membangun itu. Tapi setidaknya kita aware bahwa digital ini tumbuh pesat gitu kan. Jadi kita mesti berpikir bagaimana kita memanfaatkan ekonomi digital ini begitu ya, tidak hanya sebagai konsumen. Bahkan sekarang laser tuh udah mulai pakai digital loh. Kan sekarang kan maksudnya jadi saya ngelihatnya pandemi semacam katalis Mas. Jadi yang digital jadi kangkat. Jadi misalnya virtual reality itu mulai kayak mungkin udah mulai kelihatan nafasnya gitu. Jadi mungkin sekarang kita bisa mungkin sekarang masih terbatas ya teknologinya virtual reality. Cuma mungkin besok kita bisa mencium aroma laut gitu-gitu. Bisa merasakan tekstur pasir gitu. Kan kalau sekarang kan cuma ini doang ya Mas ya, cuma pemandangan ya. Betul. Dan ya ini benar sisi bukan sisi baik ya, sisi mungkin ada positif dari pandemi itu mengkatalis tadi yang namanya format-format digital tadi gitu kan. Kalau tadi Mas Fajrin sempat bilang kalau banyak sekali startup beberapa startup yang gagal segala macam. Itu sebenarnya challenge-nya apa sih Mas? Kalau misalnya kita mau mendigitalisasi sesuatu itu gitu. Misalnya Telkom mau go digital, membuat app atau segala macam tuh apa Mas? Challenge-nya apa? Susahnya tuh di mana? Ya, jadi ada es kopi. Sini aja Mas. Sini aja enggak apa-apa. Foto aja Mas. Ya, jadi salah satu yang menjadi challenge memang bagaimana kita mengawinkan teknologi atau capability kita, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau calon pelanggan kita. Mas ya. Yang kadang-kadang menjadi challenge atau persoalan adalah kadang-kadang kita merasa bahwa kita membuat sesuatu yang mudah-mudahan disukai masyarakat gitu ya, tetapi sebenarnya
masyarakat atau konsumen itu tidak membutuhkan itu gitu loh. Okay. Nah jadi yang saya coba terapkan di Telkom adalah mindset kalau kita membuat sesuatu berangkat dari customer pain point apa sih dari sebenarnya, marketnya ya, Mas, betul. Bukan dari skill kita tapi kita berangkat bukan dari resource tapi dari demand-nya, dari kebutuhannya. Jadi kalau kita mau membuat aplikasi untuk petani misalnya, ya kita mesti banyak ngobrol dengan petani gitu kan. Kita mesti lebih banyak menghabiskan waktu di sawah, mempelajari masalah dan kegiatan mereka. Dari situ baru kita membuat sesuatu yang menyelesaikan problem itu. Jadi bukan kebalik gitu. Belanja masalah ya. Ini kita udah berkali-kali mendengar kalimat belanja masalah dan itu adalah proses yang sangat tidak bisa ditinggalkan di awal-awal itu. Karena siapa tahu kita bikin aplikasi buat petani, ternyata dia nggak butuh itu gitu. Nggak butuh yang kita buat, butuhnya atau yang bahkan lain petaninya gitu. Malah sebenarnya misalnya handphonenya nggak capable buat itu atau segala macam itu kan akan malah. Apakah ada kita harus benar-benar ini ya masih ngomong kita sama petaninya. Mempelajari kehidupan mereka, kegiatan mereka gitu kan. Benar tadi contohnya salah satunya adalah seperti itu. Kita bikin aplikasi smartphone gitu kan. Sedangkan petani ternyata masih misalnya gitu ya. Phone-nya masih feature phone berarti nggak align gitu ya seperti itu. Menarik. Ini saya bawa balik lagi. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang tuh pas pandemi itu sebenarnya e-commerce dan digital bisnis yang lain tuh berarti nggak turun ya Mas? Nggak terpengaruh ya Mas berarti? Secara umum begitu, yes. Jadi memang tadi yang disampaikan benar bahwa kalau kita ngelihat pandemi ini memang sesuatu yang tidak ideal ya. Kita nggak ingin ada pandemi gitu kan. Tetapi bukan berarti everything is bad gitu. Ada hal-hal positif yang barangkali bisa kita manfaatkan juga gitu kan. Salah satunya adalah memang ternyata banyak orang yang kemudian shifting behavior menjadi online, termasuk jualan dan belanja gitu kan. Jadi memang buat e-commerce yang berjualan barang fisik itu mengalami peningkatan mostly gitu ya. Tentu nggak semua e-commerce, contoh e-commerce yang OTA ya pasti terdampak gitu kan, karena orang nggak travel gitu ya. Tapi most e-commerce yang berjualan barang fisik itu mengalami kenaikan. Jadi banyak yang transaksi, kemudian jadinya menurut saya Mas ya kebutuhan untuk distribusi jadi membludak. Karena kita kemarin sempat ngobrol sama teman-teman yang jualan makanan di Jogja. Jadi memang jadinya mati Mas karena memang tidak ada orang fisik ke Jogja. Cuman mereka juga dapat pasar di mana orang minta ngirim ke Jakarta. Kemudian ada permintaan untuk ada pengiriman ke beberapa daerah lah. Ke beberapa daerah yang harus ada refrigerasinya karena berhubungan sama makanan gitu kan. Ataupun tidak jadi atau misalnya nggak di cover sama itu, mereka harus bisa buat packaging yang tahan panas, tahan lama dan lain-lain gitu. Jadi seiring dengan meningkatnya ini kayaknya industri apa sih namanya? Ya distribusi gitu. Iya, jadi ada beberapa mungkin yang sebelumnya memang nggak muncul, tiba-tiba dia muncul karena dia bisa menawarkan sistem pengiriman antar kota dengan fridge gitu. Betul. Jadi memang ada industri-industri yang terpengaruh negatif, ada juga yang positif tadi gitu ya. Contoh lainnya misalkan fashion gitu ya. Secara umum fashion ini agak sedikit turun karena memang ya orang nggak terlalu butuh banyak baju baru untuk dipamerkan gitu ya. Saya masih beli sepatu sih. ya sebagian kategori memang ini. Tentu tapi ada kategori fashion yang naik pesat. Contohnya apa? Contohnya ya masker gitu kan. Iya benar. Betul. Jadi ada juga fenomena UKM yang tadinya misalkan jualan baju gitu ya. Tapi karena orang lebih sedikit belanja baju gitu kan, akhirnya dia shifting. Oh kan sama-sama kain juga misalnya. Ya udah kenapa nggak saya jualan masker. Jadi sekarang kita mulai melihat kan kalau dulu di awal-awal pandemi itu masker tuh semua ya yang N95 atau yang 3M itu ya. 3M itu aja gitu kan. Tapi kan sekarang udah ada yang lucu-lucu gitu ya. Saya juga tadi pakai yang lucu nih. Ada yang gambar promosi dikit gitu. Iya, ada gambar mulut itu loh. Ada kumisnya itu betul. Jadi pada saat awal-awal pandemi itu sebenarnya kan agak-agak menakutkan ya karena kan tiba-tiba harga masker $1 sekotak. Iya loh, mahal sekali. Terus habis itu harga hand sanitizer tuh bisa nggak masuk akal. Waktu itu saya ingat, H-1 Pak Jokowi mengumumkan ada corona. Kita 2 Maret itu. Iya, kita tuh beli hand sanitizer yang ngetop itulah itu yang alkohol itu cuman 100.000. Iya 100.000. 100.000. Besoknya Mas, ini benar besoknya nih
itu 3 kali lipat, 4 kali lipat. Cuman kembali lagi nanti akan menjadi pasar yang maksudnya pasarnya akan kembali lagi menjadi, karena semakin banyak ini ya, semakin banyak karena bukan sesuatu yang susah di manufaktur ya Mas ya. Betul. Karena betul. hal-hal kayak gitu kan gampang banget gitu. Iya, jadi benar juga. Jadi industri kesehatan gitu ya, healthcare termasuk dari yang sederhana seperti disinfektan, sabun itu yang juga naik lah gitu kan. Sekarang akhirnya banyak juga UKM-UKM yang memproduksi hal itu, gitu. Jadi itu akan mempengaruhi sisi supply gitu ya, produksinya bertambah sehingga sekarang akhirnya mulai normal lagi harganya gitu kan. Jadi paling ya upscaling capacity itu mereka ya. Sekarang udah 5.000 satu masker. Iya, sekarang udah masker Rp3.000 juga ada gitu. Dulu ratusan ribu. Let's talk about anything else. Let's talk about Mas Fajrin lah ya. Kan Mas Fajrin ini kan suka baca. Ya. Buku terakhir yang dibaca apa nih? Thinking in Bets. Thinking in Bets. Ya. Itu bisa ceritakan nggak Mas? Itu gimana Mas? Biar saya saya beli nanti. Ya jadi jadi ini yang mengarang itu saya lupa namanya gitu ya, tapi dia pemain poker profesional. Poker. Ya jadi saya sendiri bukan pemain poker, saya nggak tahu soal itu gitu ya. Tapi intinya poker itu game yang ada uncertainty di situ gitu kan. Ada luck lah gitu ya. Beda dengan catur misalnya, yang itu game yang sangat-sangat logis gitu ya. Makanya kayak penikmat catur. Makanya kayak komputer itu dia bisa main bisa main catur dengan canggih gitu ya, bisa karena ada algoritma tertentu gitu kan. Tapi poker itu ada uncertainty. Mau orang yang paling pintar sekalipun kalau dia nggak lucky gitu ya, ya udah gitu kan. Nah, buku ini lucu juga mengajak masyarakat atau pembacanya gitu ya, untuk berpikir bahwa hidup itu memang soal bet gitu loh, soal bertaruh, tapi bukan bertaruh dalam hal negatif gitu ya. Tapi memang hidup ini ada penuh dengan ketidakpastian gitu kan. Ada chance-nya ya Mas. Ada chance-nya gitu kan. Dan ini kadang-kadang nggak hitam putih gitu kan. Kalau kita mempercayai sesuatu misalnya gitu ya, era sekarang ini dengan ada media sosial itu kan kita kadang-kadang terpolarisasi gitu, terpolarisasi gitu ya. Orang percaya kalau nggak A, B gitu kan, seperti itu. Padahal in reality sebenarnya itu kan nggak sehitam putih itu gitu. Jadi ini buku ini mengajak kita untuk berpikir dalam hal probability. Jadi kadang-kadang yang kita yakin benar itu belum tentu benar gitu ya. Barangkali akan lebih humble buat kita, lebih bermanfaat kalau kita berpikir bahwa oke, saya believe A, tapi saya 80% percaya soal itu gitu. Ketika kita kemudian dihadapkan dengan kenyataan lain, itu akan lebih mudah buat kita, itu menurunkan kepercayaan saya bahwa A ini mungkin 60% saja. Beda dengan kalau misalkan A dibilang A itu salah. Mungkin saya akan merasa masa sih gitu kan. Atau mungkin saya akan merasa harga diri saya tercoreng gitu kan. Masa yang tadinya saya percaya A, saya nggak, ternyata salah, kan saya jadi gimana gitu kan. Kayak gitu. Jadi hidup itu tidak melulu tentang hitam dan putih. Ya enggak? Kita bisa aja di area di tengah-tengahnya gitu loh. Dan itu kan menjadi bagaimana menurut saya itu menuntut kita untuk menjadi dewasa ya Mas ya. Betul. Maksudnya berdewasa dalam menerima informasi ya kan, menentukan stance kita sendiri dan kalau kita A itu belum tentu harusnya ya, maksudnya kita harus membuka diri untuk bisa menerima yang lain gitu loh. Maksudnya biar kita juga nggak merasa seperti harga diri saya tercoreng dan lain-lain gitu. Dan contoh lainnya juga tadi misalkan bicara soal teman-teman yang kemarin SBMPTN gitu kan. Kita kalau dari awal merasa bahwa SBMPTN adalah jalan hidup saya gitu ya. Begitu kita nggak lolos, kita mungkin akan hancur gitu. Selesai gitu ya. Tapi kalau dari awal kita punya prinsip bahwa saya believe bahwa saya bisa lolos SBMPTN gitu ya. Of course nggak 100% gitu kan. Seberapa yakin kita itu, katakanlah 70% gitu ya. But we have to prepare for the 30% gitu kan. Kalau nggak terima, what will I do? Seperti itu. Nah itu akan better prepare our life. Ini buat pendengar kita yang nanti umurnya masih ya SMA lah ya, ini bahwa it's not the end of the world kalau kalian nggak keterima SBMPTN gitu. Itu bahkan gitu. Untuk masuk universitas cuma salah satu caranya. Salah satu aja. Salah satunya. Betul. Kalau nggak salah SNMPTN tuh paling gede ya sekarang. Apa SBM sekarang? Itu dia. Udah nggak ngikutin banget kalau sekarang. Saya juga Anak saya belum kuliah sih. Coba kita berbicara tentang hobi lain nih. Ini menarik sekali nih, maraton Mas.
Maraton. Maksudnya dengan jadwal yang sangat padat. Ini kebetulan kita take hari Sabtu nih dan masih ada acara habis ini. Iya, ada masih seminar. sempat punya hobi maraton. Padahal maraton itu nggak tahu sih. Menurut saya memang butuh latihan yang panjang, latihan yang konsisten. Misalnya tiap hari harus setiap hari harus ada latihannya atau kayak gimana sih Mas? Kok maraton gitu Mas? Kenapa maraton? Ya. Pertama saya masih half maraton, jadi belum sampai full maraton gitu ya. Tapi memang ada 3 hal. Yang pertama itu very simple gitu ya. Ini terkait dengan kesehatan lah gitu kan. Kita pengen lebih sehat gitu kan. Dan salah satu sarana olahraga yang paling mudah ya lari gitu kan. Kita bisa di mana aja. Nggak butuh apa-apa. Kapan aja. Sepatu saja sih gitu ya. Tapi nggak semahal yang lain lah gitu. Iya. Kalau beli itu. Nggak, kalau misalnya kayak olahraga biasanya kan golf segala macam, sticknya aja sudah berapa, nyewa tempat berapa ya betul sih. Betul. Yang keringetan cuma ini doang. Nggak buat kurus. Dan bisa sendirian gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita misalkan olahraga yang tim ya kadang ya bisa nyari timnya gitu kan seperti itu. Yang kedua adalah ini kaitannya dengan self improvement. Jadi kalau kita bicara soal lari itu juga kita bisa mengukur bagaimana perkembangan diri kita dengan terukur gitu kan. Misalkan lari sebelumnya saya dulu banget itu lebih gemuk dari sekarang lah. Berapa Mas dulu beratnya Mas? 30 kilo lebih berat dari sekarang. 30 kilo. Itu menurunkan sekarang 30 kayak kilo. 60-an nggak sih? Iya. 60. Iya. Wow. Itu saya berapa bulan yang lalu. Oke, lanjut Mas. Nah, dulu saya pertama lari ya cuma bisa lari 3 menit gitu kan. And then waktu itu saya coba bertekad, saya bulan depan kalau bisa lari lebih dari 3 menit gitu kan. Akhirnya lari 5 menit, akhirnya lari 7 menit, 9 menit. Jadi progresnya terukur gitu kan. Lama-lama hitungannya kilometer gitu kan. Tadinya 5 kilo bisa 7 kilo, kemudian 10 kilo. Akhirnya 20, terakhir 30 kilo. Jadi jadi itu akan dengan self improvement gitu. Jadi bagaimana lari itu kemudian ya melatih saya juga untuk di bidang-bidang lain juga bagaimana kita bisa self improve gitu kan. Dalam pekerjaan, dalam aktivitas lainnya. Oh, itu ngaruh ya Mas? Setidaknya ada pola yang terukur tadi gitu kan. Ada hal yang ada mindset yang bisa terukur, yang itu bisa diimplementasi di yang lainnya juga gitu kan. Apalagi sekarang juga dengan ada smartwatch dan lain-lain itu jadi lebih mudah juga kan. Jadi selain jarak juga bisa mengukur heart rate dan kalorinya lain-lain juga bisa diukur. Betul. Yang ketiga yang juga saya merasakan manfaat dari lari itu adalah lari itu bisa menjadi ajang juga untuk semacam merenung gitu. Oh gitu. semacam kontemplasi. Gitu ya? Apalagi kalau misalkan lagi di tempat baru gitu ya, unfortunately sekarang lagi pandemi, tapi dulu saya kadang-kadang kan aktivitasnya juga ke luar kota, ke luar negeri gitu kan. Lari di tempat yang baru gitu. Jadi buat saya sambil melihat juga ternyata di sini seperti ini. Ternyata alam di sini seperti ini dan lain-lain gitu. Oke. Ya 30 kilo ya. Mohon maaf itu. Karena menurut saya maraton itu adalah olahraga yang paling butuh konsistensi, dan benar kata Mas Fajrin tadi, kita semacam mengalahkan diri kita sendiri. Kita menantang sama diri kita sendiri, bisa nggak kita improve gitu kan. Dan lari itu salah satu yang bisa diukur gitu loh. Awalnya mungkin dari menit, dan ya saya ngerti lah Mas orang dengan berat 90 seperti apa, karena saya beberapa bulan lalu 90 gitu kan. Jadi kalau saya tuh lebih kayak iya benar 3 menit, paling cuma 3 menit. Terus akhirnya saya mencari alasan, kayaknya gendut ini nggak boleh lari. Terus cari kan di Google, ternyata bener Mas, nggak boleh lari. Jadinya nggak lari gitu loh. Maksudnya itu bentuk pembenaran aja sih sebenarnya. Kan harusnya bisa ya coba aja dulu gitu kan. Betul, terus turunin berat badan. Jadi ini Mas Fajrin ini turun dari 90 sekarang ke 60 dari lari Mas. Nah, jadi lari itu selain membantu, tapi juga juga untuk melihat efektivitas apa yang kita lakukan. Jadi saya juga ngatur makan juga lah dikit-dikit gitu kan. Nasi putih ganti nasi merah, kurangi karbo gitu-gitu lah. Mungkin juga familiar dengan buku Atomic Habit ya, yang dari James Clear itu, yang dia bilang bagaimana sih untuk membuat habit yang baik gitu kan. Nah, itu saya pikir buku yang bagus juga untuk kita melihat bagaimana kita bisa membentuk pola atau habit yang baik gitu ya. Salah satu caranya dengan membuat habit yang baik itu mudah dilakukan, dan habit buruk tuh susah dilakukan. Oke. Misalnya kenapa sih kita nyemil? Ya gara-gara cemilannya ada di sini gitu kan. Berarti kita ya gitu. Harus nyingkirin atau ada di tempat yang jauh lah gitu. Iya. Jadi susah gitu kan. Jadi susah gitu. Atau nggak usah dibeli sekalian. Jadi kalau kayak di lemari makan saya gitu,
misalkan Indomie gitu ya, ada tapi agak jauh gitu. Jadi kalau mau bikin tuh kayak harus Iya, ngambil jadi kalau misalkan yang di depannya itu yang mie yang lebih sehat gitu. Iya. Ini dia suka mie sehat nih, ada beberapa yang kamu share aja coba. Apa? Jadi Apa namanya? Lemonilo. Oh ya, Lemonilo itu salah satunya. Ini karena kan sebenarnya habis melahirkan kan Mas. Jadi waktu hamil tuh saya nggak begitu gendut kebetulan karena mungkin pas master juga pas kuliah segala macam jalan kepake lah energinya buat ngerjain tugas, ngerjain macam-macam. Terus setelah melahirkan, menyusui pastilah bengkak segala macam. Awalnya saya ini Mas, pembenaran juga. Nanti ASI aku nggak keluar banyak kalau aku nggak makan banyak. Gitu. Dulu sempat gini. Udahlah kurangin nasi. Mungkin ada benarnya. Enggak, tapi Mas ternyata bukan jumlahnya, tapi lebih ke nutrisinya. Jadi kualitasnya. Jadi kalau misalnya kita makan banyak protein pun, asinya juga banyak sebenarnya. Bukan terus kamu makan nasi banyak, itu asinya banyak. Berarti gitu. Jenis makan itu juga penting gitu. Jadi bukan jumlah makan, tapi jenis makan tuh yang lebih penting. Jadi banyak kok sebenarnya ibu-ibu yang sudah sadar dari awal kalau misalnya mengasihi itu bukan masalah quantity tapi quality. Jadi lebih kamu makan bagus tuh juga aslinya juga banyak. Saya miss di situ. Jadilah badan saya melebar-lebar ini kan. Terus ya udah akhir-akhir ini memang ini ya jadinya lebih sehat ya. Shirataki sih. Shirataki. Saya rajin banget makan shirataki karena emang enak sih menurut saya shirataki segala macam. Itu salah satu jalan keluar untuk apa? Dan olahraga memang harusnya. Iya, olahraga. Maraton kita coba. Nah, jadi dari habit sehat tadi itu, lari itu jadinya mengukur gitu kan. Oh, ternyata saya misalkan sudah doing good habit, eating habit selama beberapa minggu gitu kan. Terus saya lari. Oh, ternyata saya bisa lari lebih jauh gitu kan. Artinya itu untuk mengukurnya gitu loh. Lari itu untuk mengukurnya jadi apa benchmarknya tuh lari. Betul. Benchmarknya lari. Sekarang udah 30 kilo ya Mas? Kurang lebih ya kalau dari momen terberat dalam hidup. Tapi lari di Jakarta susah gak sih? Iya. Lumayan. Ini bukan berbau kritik ya, tapi realistis aja gitu maksudnya. Iya, benar. Ya. Tapi kebetulan di tempat tinggal saya di pinggiran Jakarta gitu, Jakarta Coret. Masih agak-agak lumayan. Lebih banyak ini ya. Kalau pandemi gini Mas, gimana tuh Mas mau maraton? Apakah pakai treadmill atau apa nih? Ya atau untuk memang tetap ini mengejar targetnya itu. Saya beli treadmill di rumah juga ada gitu ya. Tapi memang nggak lari di treadmill terus juga ya. Kadang-kadang bosan juga sih gitu kan. Iya sih Mas, benar. Cuman jadi memang udah jarang lari jauh lagi sih. Karena memang kalau misalkan lari di luar kan di masa pandemi ini kan memang lari itu tidak disarankan menggunakan masker gitu ya. Iya benar. Tapi artinya apa? Artinya nggak boleh rame-rame gitu kan. Jadi agak susah juga untuk mencari rute lari yang jauh dan tidak ramai. Tidak ramai benar-benar. Jadi sementara ini ya Mas ya, sementara larinya nggak terlalu jauh lah gitu. Paling 5 kilo, 6 kilo gitu. Wow, luar biasa. Nah, ini mari kita kembali ke pembahasan digitalan ya. Tadi udah intermezzo sedikit. Kan ada beberapa komponen dari digital ekonomi ya Mas ya. Maksudnya mungkin ada literasi gitu-gitu. Nah, yang bisa kita tingkatkan sebagai masyarakat awam atau mungkin lebih spesifik deh dari anak milenial itu apa sih Mas pada saat ini? Karena kan sebenarnya literasi digital anak milenial kan cukup bagus kan sebenarnya. Apa komponen lain yang butuh kita tingkatkan Mas supaya bisa mendukung atau bisa menyerap yang tadi namanya 4 kali lipat di tahun 2025 itu tadi? Iya, saya pikir yang tadi saya sampaikan di awal ya, kalau kita bicara milenial itu kan kebanyakan sudah digital savvy gitu ya. Tapi digital savvy ini kebanyakan sebagai konsumen gitu kan, sebagai ya menggunakan media sosial misalkan seperti itu kan. Nah, bagaimana kita memanfaatkan media-media digital ini gitu ya untuk nggak hanya sebagai konsumen saja gitu kan. Jadi yang pertama tadi ya minimal berjualan atau menjadi konten kreator atau menjadi apa gitu ya yang bisa bermanfaat gitu kan. Ya untuk menambah penghasilan diri atau mengupgrade skill itu kan something yang bisa dilakukan juga gitu kan. Jadi mudah-mudahan para milenial ini termasuk saya sendiri gitu ya melihat bahwa dunia digital itu jauh lebih dari hanya sekedar konsumsi saja. Berarti merubah pola pikir dari market menjadi maker. Ya, biar kita bisa menjadi apa? Biar kita tuh jadi deskripsi Indonesia itu kan kita sering dengar lah ya, maksudnya deskripsi Indonesia negara dengan pulau terluas dan kepulauan gitu ya. Nah, itu supaya bisa jadi negara dengan anak muda yang kreatif dan buat konten paling banyak di dunia misalnya gitu. Jadi sudah tidak lagi mengangkat tentang apa yang telah diberikan lama yang kita juga tidak bisa ngubah gitu.
sejarah kan itu kan namanya. Kita diberi, ya itu berkah juga sih buat kita. Cuman kan deskripsinya bagaimana kita menjadi maker lah, membuat gitu, entah mengolah SDA kita, produce something benar. Ini Mas, untuk tadi kita udah bicarakan sih masalah digital di era pandemi. Nah, itu kan memang ternyata meningkat ya Mas ya. Maksudnya yang e-commerce dalam bidang fashion atau di bidang beberapa di bidang yang fashion produk. fashion agak turun kan karena nggak ada banyak. Oh ya, tapi dia switch jadi masker atau sekarang jadi ini Mas yang lagi tren sekarang loungewear. Jadi ya loungewear pajamas kalau cewek-cewek itu jadi pengen nampil cantik tapi tetap di rumah gitu. Bukan, tetap di rumah walaupun di rumah tetap cantik. Nah, itu kan. Jadi sekarang orang move kalau fashion untuk cewek-cewek memang kita ke loungewear. Berarti kan memang dunia digital di era pandemi tidak terlalu terpengaruh. Lalu apa Mas yang bisa mempengaruhi digital ini? Maksudnya apa yang membuat digital ini tiba-tiba somehow bubble-nya pecah gitu, atau somehow bubble-nya pecah gitu. Itu apa Mas? Kalau menurut saya sih hampir nggak ada ya. Yang hampir ada itu adalah perkembangan teknologi gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal industri gitu ya, revolusi industri, itu kan dulu awalnya ada yang pertama mesin uap gitu-gitu kan. Jadi sekarang itu ya digital gitu kan, melalui website mobile lah seperti itu, mostly gitu kan. Yang ada ke depan ya mungkin ada teknologi baru gitu kan. Jadi teknologi itu akan terus berkembang begitu kan. Dan ini akan berkembang dengan cepat gitu. Kalau kita ngelihat sekarang saja gitu ya, saya ingat banget ketika awal membuat e-commerce itu semua orang masih menggunakan laptop. Jadi kita bikin website itu, kita bikin e-commerce itu pasti website version, desktop version gitu kan. Karena semua orang menggunakan desktop. Tapi dalam beberapa tahun akhirnya orang-orang switching ke mobile gitu kan. Jadi sekarang kalau kita bicara e-commerce dan hampir semua aplikasi online itu bicara soal mobile apps atau mobile site paling enggak gitu kan. Desktopnya malah nggak terlalu di sekarang udah betul. Bahkan sekarang kan ya Apple udah kayak moving dari desktop version jadi iPad tuh udah jadi tempat kerja baru gitu loh. iPad jadi seperti desktop sekarang. Seperti desktop gitu, benar. Betul. Benar. Nah, ke depan barangkali masalah platformnya bisa jadi berbeda lagi gitu kan. Ya sekarang kita sudah mulai menggunakan smartwatch dan belakangan sudah mulai ada di negara-negara maju sudah mulai ada home appliances, smart home gitu ya. Smart home, kayak speaker gitu-gitu kan. Lampu dari lampu. Iya, benar-benar dari app. Kemudian ada autonomous teknologi, mobil tanpa awak gitu-gitu kan. Jadi ini masalah teknologinya saja sebenarnya. Dan itulah kenapa juga kita harus punya mindset bahwa kita ini harus terus improve tadi gitu loh. Jadi jangan hanya karena kita merasa sekarang kita ini sudah katakanlah sudah menguasai atau sudah ahli di bidang tertentu gitu ya. Bisa jadi 5-10 tahun lagi udah nggak relevan lagi gitu loh. Contohnya misalkan saya sebagai programmer tadi gitu ya, programmer kalau saya sebagai programmer untuk desktop version sekarang udah nggak relevan gitu loh. Sekarang kalau saya pengen mengembangkan skill saya masih belajar mobile programming gitu kan, seperti itu. Bahkan mungkin ya ini menurutku sih kayak misalnya kan makin lama kan makin kecil ya. Dan makin bisa kita bawa. Mungkin 5-10 tahun lagi kan ya Elon Musk kan sedang mengembangkan Neuralink tuh. Neuralink akhir tahun nih kayaknya jadi nih. Jadi kita dipasangin chip Mas. Jadi udah kita jadi komputer juga gitu. Lama-kelamaan. Jadi program. Jadi mungkin benar. Jadi mungkin yang ada disalip sama teknologi baru ya Mas. Bukan berarti ini harus pecah gitu kan. Kayak seperti itu ya Mas ya. Betul. Jadi menurut saya yang ada adalah teknologi terus berkembang. Jadi adalah penting buat kita untuk catch up dengan perkembangan teknologi ini. Catch up itu ya. Ya jika mungkin malah riding the wave begitu. Seperti itu. Ini juga implikasinya ke anak-anak yang baru lulus SMA ya, bahwa sebenarnya harus mempunyai curiosity yang tinggi gitu. Harus mau belajar dengan kan ini dunia kan berubahnya kayak satu malam pun bisa berubah gitu Mas. Kalau kita stuck dengan apa yang kita punya ya dunia nggak akan nungguin kalian gitu loh. Kita harus bisa catch up tadi sama perkembangan ini. Bahkan sekarang kan kayak gampang termasuknya gampang lah ya, belajar gitu kan via YouTube tuh kayak udah banyak banget lah. Jadi kalau zaman saya kuliah dulu kan sebenarnya belum terlalu gunain YouTube untuk kuliah kan. Ternyata tuh turns out saya dulu teknik kimia Mas, S1-nya, terus S2-nya film. Jadi turns out ternyata banyak hal-hal yang dari teknik kimia itu yang dari satu semester itu dikompres jadi 15 menit video.
Misal termodinamika misalnya. Waduh. Dari yang satu semester belajar termo 1, terus semester depan termo 2, terus termo 3. Betul lulus pula salah satunya ya kan? Sekarang itu dikopres jadi 15 menit kayak Tahu jadi kan gitu. iya, merdeka belajar. Wah. Iya, benar. Programnya Pak Andi. Iya. Dan memang betul sih kalau misalnya untuk yang sekarang kita misalnya saya nih, kita mau membuat suatu pergerakan atau membuat suatu bisnis, jangan melakukan hal itu dari apa yang orang lain lakukan sekarang. Kita harus thinking di luar di depan itu loh Mas. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, karena yang sekarang ini kalau misalnya kita develop itu cepat juga kelar gitu. Iya, cepet kelar selesai juga, ya. gitu. Jadi kayak thinking apa tuh namanya tuh? Iya, itulah. Thinking leapfrog. Ya. Leapfrog lah. Jadi- Loncat. Ya. Ya. Mas boleh diminum dulu kopinya, Mas? Oh, iya, Mas, santai aja Mas. Santai aja Mas. Agak kering mulutnya kayaknya. Susah. Gimana? Oke. Jadi abis ini tuh Mas Fajrin tuh ada seminar di Tentang apa Mas? Sorry tadi Millennials Millennial Fest. Millennial Fest. Oke. Fest. Jadi salah satu pembicaranya Mas Fajrin berarti ya. Ya, betul. Jadi dan formatnya sekarang jadi lebih accessible. Ada yang Zoom. Oh ini nanti bisa diakses sama Zoom mungkin ya? Kayaknya begitu ya. Gitu ya? Bisa Yang jelas ada online-nya, saya lupa via Oke. Zoom atau YouTube, tapi bisa ada online. live stream, ada offline-nya. Dan ini mungkin soon akan menyentuh daerah lain, leisure gitu, kayak konser, siapa tahu. Karena kayak misalnya ini kita ngobrol dulu aja nih. Konser gitu kan yang dicari kan sebenarnya euforia fisiknya kan. Jadi pernah beberapa kali ada konser online gitu kan juga sebenarnya dan biasanya konser kan nyari revenue. Iya. Nggak ketemu kalau misalnya di live streaming gitu loh. Iya sih. Jadi tetap harus ada. Kalau dari sisi IO-nya gitu kan. Iya. Menurutku akan ada measurement baru di mana nanti konser tetap aman, tapi bisa diakses juga lewat. Iya, iya. Sekarang semua pembelajaran, semua kelas, semua apapun, semua itu memang digital sih. Iya, iya. Jadi kebetulan Airin, baby kita itu sehari sebelum corona Mas, dia sempat saya ajak ke salah satu playscape di salah satu PP. mall lah di sini. Dan happy sekali. Nah, itu memang udah waktunya kan umurnya 10 bulan berapa bulan tuh. Udah yuk ajak keluar. Emang sebelumnya kita agak ini sih, agak insecure dengan udara segala macam. Iya, awalnya nyampe Jakarta kan aduh kacau sekali kemarin. kita kayak orang ini tahu orang bule yang rese gitu yang nyampe Jakarta. Iya Mas, sosokan Mas udaranya, kita. gitu. Ini udaranya Padahal gitu. lahirnya di Jogja. Cuman kira-kira kita 2 tahun di sana. Iya. Karena memang kan beda banget Mas rasanya, seger segala macam. Bahkan kita ngajak baby naik bus, baby naik apa segala macam santai, kita sampai di sini galau masalah udara. Oke lah, kita ajak ke playscape paling dekat lah di Pacific Place. Oke. Habis itu besok corona Mas. Waduh. Tapi sekarang maksudnya sekarang itu karena digital ini permainan pelajaran permainan anak-anak pun itu bisa diakses online gitu. Iya, jadi ada kelas gitu, kelas buat baby. Iya, ada misalnya 12 month until 15 month gitu. Ada kelasnya khusus kita toddler ya walaupun lari-lari kemana-mana jadinya kan. Namanya online, tapi ada interaksi dan itu ya memang. Malah jadinya awalnya yang saya kayak no device polisi itu jadi kayak ya udahlah gitu. Maksudnya demi pembelajaran juga kan. Iya kan kalau sekarang no device policy anak mau belajar dari mana susah kalau misalnya kayak gitu. Jadi Ya memang ya kita pandai-pandai mengarahkan. Time-nya. Mas Fajrin itu dulu pernah dapat Satya Lancana Wirakarya. Ya. Tahun Pak 2019 ya? 19 Oh ya. tahun lalu, oke. Nah, itu gimana Mas? Bisa diceritakan Mas penghargaan yang sangat keren ini? Ya, jadi itu diberikan karena Bukalapak gitu ya. Maksudnya karena achievement di Bukalapak. Dan ini mungkin agak nyambung juga dengan tips bagi teman-teman milenial. Boleh Mas, gitu kan. siap. Kalau kita bicara soal katakanlah mengembangkan startup gitu ya, dan atau usaha lah ya, apapun itu gitu. Itu menurut saya yang paling bagus itu kalau sudah punya why-nya dulu gitu kan. Yes. Jadi nggak cuman mengembangkan usaha karena pengen kaya gitu ya istilahnya, atau pengen sukses gitu kan. Karena itu nice side effect aja gitu. Kenapa? Karena yang tadi saya katakan di awal juga, yang namanya bikin usaha atau bikin startup tuh banyak gagalnya sebenarnya gitu kan. Dan kadang-kadang itu yang dilupakan orang gitu kan. Orang ngelihatnya mungkin ya Mas Nadim gitu ya, Mas Ferry Traveloka misalnya gitu kan.
yang sukses gitu kan. Tapi di balik itu sebenarnya banyak orang lain yang mencoba membuat startup dan gagal gitu kan. Nah, bagaimana kemudian mengurangi kemungkinan gagal itu adalah dengan memiliki why yang kuat tadi. Sehingga ketika mengembangkan sesuatu dan menemui masalah, itu tidak mudah menyerah. Kalau cuma pengen kaya gitu ya, terus kemudian temu masalah terus susah dan mundur gitu kan. Tapi kalau misalnya kita pengen punya visi untuk memajukan petani tadi misalnya gitu ya, dan kita kemudian menemukan masalah, kita masih akan termotivasi karena kita dalam pikiran kita adalah bagaimana dengan petani tadi gitu kan. Nah, kita akan pengen bantu petani sehingga kita akan terus berusaha untuk mengembangkan platform atau usaha tadi. Nah, jadi buat saya ya tentu saya alhamdulillah gitu ya bersyukur diberikan penghargaan itu begitu kan. Tapi ya balik lagi ke tujuan utamanya mengembangkan Bukalapak itu apa gitu kan. Nah, itu yang paling penting sebenarnya pada saat itu gitu. Oke. Dan ini yang Mas Fajrin akan lakukan di Telkom ya, maksudnya menemukan why yang kuat ini ya, dan terutama karena ini menyangkut bangsa dan rakyat juga, berarti why-nya juga harus mengenai mereka gitu ya Mas ya. Kalau di Telkom ini. Betul. Jadi kalau ditanya sayanya gitu kan, sayanya apa sih gitu kan visinya gitu kan. Simpel aja, saya pengen jadi orang yang sebanyak-banyaknya ngasih manfaat buat orang gitu kan. Nice. Nah, sebelumnya ya di Bukalapak saya menemukan itu gitu kan. And then ketika ya ada obrolan soal ini, saya pikir ini juga merupakan salah satu sarana yang tepat gitu kan. Kita bicara soal Telkom yang tahun lalu saja memberikan dividen 9 triliun rupiah kurang lebih ke bangsa ini gitu kan. So that's about giving benefits to a lot of people. Nah, di situ ya saya merasa kemudian Telkom juga punya visi untuk bertransformasi menjadi digital telco gitu ya. Jadi yang semula perusahaan infrastruktur, ke depan menjadi perusahaan digital yang dibangun di atas infrastruktur. Dan barangkali ya saya bisa berkontribusi di situ gitu. Nah, dari situlah saya ya kemudian akhirnya ya tertarik dan explore untuk ini. Menarik sekali di pembicaraan kita bahwa ternyata untuk mendirikan sesuatu kita harus yang dari 5W11 yang pertama tuh why. Itu yang paling penting. Yang terakhir how ya yang pasti ya, karena itu teknis. Dan yang pertama tuh why, dan harus mungkin boleh dibilang harus mengenai orang banyak ya Mas. Itu visi saya gitu kan. Setiap orang mungkin visinya berbeda-beda nggak masalah. Tapi semakin tinggi visinya menurut saya semakin baik. Semakin baik. Betul, karena itu akan balik ke thinking in batch tadi. Saya mencoba mengkonek-konekkan gitu thinking in batch ya. Ujungnya kan tadi udah ada sesuatu tadi ya. Oke, why-nya ini gitu kan. Nah, jalan untuk ke sana tadi kan bisa macam-macam tadi gitu kan. Kita bisa menentukan probability setiap jalur itu. Kalau ini nggak kecapai ya saya ambil jalan ini, saya nggak kecapai juga saya ambil jalan lain. Sepanjang itu menuju ke arah yang tadi gitu kan. Seperti itu. Oke, menarik sekali. Itu dia tadi Mas Fajrin. Ini pertanyaan terakhir kali Mas. ya. Pensiun impian kayak gimana sih Mas? Iya, pensiun impian seperti apa Mas? Ini sebenarnya kita nggak enak nanya kan baru dipindahin. Iya, baru kenapa tanya pensiun? Maksudnya nanti kalau udah ada impian udah, kalau saya nih Mas, kalau impian saya nih, saya pengen jalan-jalan Mas. Jadi nomad gitu nggak? Pakai kombi terus itu kan kamu. Oh itu. Iya benar. Kalau saya itu pengen jalan-jalan, saya pengen ngajak anak-anak misalnya. Udah jalan-jalan aja, kita explore, lihat segala macam. Karena kalau emang terkungkung di sini aja memang apa ya, nggak wild gitu Mas. Apa cara berpikirnya kurang wild gitu. Saya pengen aja mana kayak Antartika kayak apa ke Afrika gitu. Kayak gitu loh Mas. Jadi impian saya kayak gitu. Kalau Mas Fajrin Mas, kali aja ada yang berbeda atau yang ternyata wow, oke. Pengen apa ya? Pengen merah sapi di padang rumput. Oh, persis Mas. Itu aku tuh kayak pengen banget ke Kanada. Terus tinggal lihat gitu. Terus makannya dari berburu gitu-gitu. Jadi aku mau bayangin pensiun kita seperti itu. Oh, kamu. Aku aja ya. Jadi ya itu impian Mas Fajrin nanti lah ya. Maksudnya itu kita sebenarnya ngapain juga kita tanyain orang baru. tapi yang kepikir lagi gitu ya. Oke, itu mungkin menarik untuk dilakukan gitu ya. Cuman saya mikir lagi, tapi kalau merasa tiap hari bingung juga ya. Ngapain gitu ya Mas? Tapi kayaknya Mas Fajrin ini orangnya apa ya namanya? Grapya ya bahasa Jawanya ya. Iya, grapya. Tahu grapya enggak Mas? Enggak tahu. Kayak aduh aku juga gak tahu bahasa Indonesianya, cuma bisa ngomong selalu menantang grapya. Selalu ada hal yang ingin dikerjakan gitu loh Mas. Iya, grapya tuh apa ya? Grapya itu ini lebih kayak apa, komunikatif, terus misalnya jelas selama ini aku salah. Ya udah maksudku Mbak Mas Fajrin tuh mungkin ini loh dulu sempat ini juga kan, sempat di Harvard kan?
ada program executive education aja sih. Berapa minggu gitu. Tetap aja Mas Harvard. Ya, sama Stanford. Tetap aja Harvard, Stanford ada. Ya. Tapi maksudnya Mas Fajrin itu kalau aku lihat ya mungkin tipikal yang mungkin nggak bisa diam ya Mas ya. Explore aja Mas. Explore gitu, belajar terus. Nah itu. Ya mungkin terkait dengan itu gitu ya. Ini agak nyambung juga dengan pensiun tadi gitu kan. Salah satu yang juga kepikiran adalah ngajar gitu. Wow. Karena pengen sharing-sharing gitu. In fact yang kayak gini ini saya juga senang gitu loh. Sharing knowledge, pengalaman gitu kan. Karena mudah-mudahan ya ini satu ya bisa ngasih manfaat buat yang dengerin, yang nonton gitu kan. Pasti. And di satu sisi juga kadang-kadang saya dapat ilmu juga gitu kan. Dapat inspirasi juga dari sharing itu ya Mas. Dari sharing itu gitu kan. Kalau dari seminar misalnya kadang-kadang ada pertanyaan yang out of the box juga gitu kan, yang membuat saya juga berpikir gitu. Iya. Itu kuncinya nggak sih? Kita harus selalu curious gitu. Kita harus selalu keep active thinking gitu. Nah explore gitu ya. Explore supaya kita selalu catch up sama zaman. Itu tadi dia Mas Fajrin Rashid, sangat-sangat fruitful, sangat-sangat insightful. Kita congrats dulu buat Mas Fajrin dan mungkin semoga nanti di bawah pimpinannya Mas Fajrin direksi termuda loh. 34 direksi tahun. Termuda ya Mas ya, betul ya. Direksi pertama Kayaknya termuda gitu, di Telkom. Ya sampai dibilang direksi millennials. Nah, itu ya. Semoga di bawah kepemimpinan Mas Fajrin semua yang berjalan lancar, Indonesia bisa maju, Telkom bisa dikenal sebagai entity yang baru ya Mas ya. Dan rakyat juga bisa menerima manfaatnya yang pasti. Sehat-sehat buat keluarga Mas Fajrin. Sama-sama, amin. Kita akan keep contact ya. Mungkin itu saja ya teman-teman. Terima kasih banyak Mas Fajrin. Terima kasih banyak Mas. Dadah. Terima kasih.